Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat ini kita boleh berkumpul untuk mengadakan ibadah tengah minggu secara virtual. Bertepatan dengan minggu terakhir di bulan keluarga, biarlah kita juga senantiasa selalu mengucap syukur karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan, kita agungkan namanya dengan pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Baik saudara-saudara, sebelum kita memulaikan ibadah saat ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami saat ini boleh mengadakan ibadah tengah minggu secara virtual. Mengucap syukur Tuhan karena berkat-berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan keluarga kami, untuk anak-anak kami, untuk suami kami, untuk istri kami, untuk orang tua kami. Segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan bagi kami, sehingga saat ini Tuhan, kami ingin memuji muliakan nama-Mu Tuhan untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan akan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan kami siapkan hati kami Tuhan, untuk kami buka sepenuhnya Tuhan, untuk Engkau berbicara kepada kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan boleh menjadi tuntunan dalam kehidupan kita. Kita akan naikkan pujian, mengalirlah. Bagaikan tanah kering yang merindukan air,
Halo Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh kita patut mengucap syukur karena kita hari ini boleh menutup bulan keluarga di hari Kamis yang terakhir. Dan pada Kamis terakhir ini ibadah tengah minggu kita buat istimewa karena saya tidak akan menyampaikan firman Tuhan sendiri tetapi bersama-sama dengan keluarga Pak Larto dari Rayon Ledok Sari. Boleh kita perkenalkan dulu ya. Ya, mari silakan Pak Larto. Shalom, nama saya Pak Larto. Mari. Halo, saya Bu Devi. Halo, saya Angel. Halo, saya Timothy. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur di bulan keluarga ini. Tuhan mengingatkan kepada kami bagaimana kami boleh bersama-sama mengasihi Tuhan bersama dengan keluarga kami dan juga boleh mengambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, saya akan mengajak keluarga Pak Larto untuk berdiskusi ya seputar keluarga. Nanti juga akan membaca firman Tuhan. Pak Larto, Bu Devi, Angel, dan juga Timothy, terima kasih untuk kesempatannya kita boleh belajar bersama-sama di bulan keluarga ini, Bapak Ibu dan juga Angel dan Timothy. Kalau saya boleh tanya nih, apa yang Pak Larto syukuri gitu ya melalui keluarga yang Tuhan anugerahkan ini, Pak Larto? Ya, saya bersyukur hampir 16 tahun saya karungi dalam kehidupan ini, anak-anak bisa bertumbuh dewasa, dia mau melayani Tuhan, dan itu yang pertama saya sangat bersyukur karena mereka boleh mau melayani Tuhan. Walaupun mereka mengambil bagian dalam pelayanan di musik, tapi minimal mereka sudah mau melayani Tuhan. Oke, puji Tuhan ya. Bu Devi, Mengucap syukur peran saya sebagai ibu ya di rumah saja, tapi saya mengucap syukur anak-anak boleh taat beribadah, rajin mengikuti setiap persekutuan, dan memang itu kerinduan kami dulu ketika membangun keluarga. Satu hal memang kami ingin menanamkan cinta akan Tuhan kepada anak-anak kami. oke, puji Tuhan. Angela? Kalau saya bersyukur ada di keluarga ini karena ayah dan bunda ngajarin untuk taat sama Tuhan, terus habis itu suka harus membaca firman Tuhan gitu. Jadi kita bertumbuh secara rohani gitu kepada Tuhan. Puji Ya. Tuhan. Timothy? Saya bersyukur karena saya di keluarga ini tetap diajarkan gimana dekat sama Tuhan melalui pelayanan-pelayanan. Oke, puji Tuhan ya. Jadi memang satu hal kita harus mensyukuri ya keluarga yang Tuhan anugerahkan, karena dengan mensyukuri itu maka ikatan keluarga kita boleh semakin kuat ya di dalam Tuhan. Bapak Ibu, Pak Larto dan Bu Devi, Angel dan Timothy, mari kita membuka firman Tuhan ya. Kita belajar bersama-sama dari kitab Kolose pasal yang ketiga. Kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Nah, ada 4 ayat ya Bapak Ibu. Sudah, pasal 3 ayat 18 sampai 21. Nah, nanti yang 18 dibaca Bu Devi,
yang 19 dibaca Pak Larto, yang 20 dibaca Angel, yang 21 dibaca Timothy ya. Iya. Ya, mungkin lebih keras ya. Oke, mari mulai Bu Devi. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Oke, terima kasih. Ya, firman Tuhan ini, kitab Kolose ini adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Ya, kitab suci atau kitab Kolose ini Rasul Paulus ingin menegaskan kembali kepada jemaat bahwa kita ini, hidup kita ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus ya, melalui darahnya yang kudus. Oke, sekarang boleh dibaca pasal 1 Timothy ayat 21. Ya, masih di Kolose ya. Pasal 2 ayat 21, lalu Angel 22 ya. Pasal 1 ayat 21. Pasal 21. Ayat 1, pasal 1 ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam Tuhan tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ya, jadi ya, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose bahwa hidup kita ini sudah ditebus ya dari manusia lama kita ya oleh karena dosa kita, dan Allah sudah menebus melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi kita ini sekarang hidup di dalam Tuhan Yesus. Dan kita diminta untuk tetap terus tinggal di dalam Tuhan Yesus. Ya, bagaimana mewujudkan hidup ya di dalam Kristus dalam hidup sehari-hari. Nah, sekarang saya bacakan ya pasal 3 ayat 12 ya. Dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau dengan perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi kita harus berani menanggalkan manusia lama kita, mengenakan manusia baru di dalam Yesus Kristus, dan bagaimana kita bisa mewujud nyatakan manusia yang baru di dalam Kristus? Tadi, segala sesuatu yang kita lakukan seperti untuk Tuhan, ya, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Dan itu tanda manusia baru, bagaimana kita hidup. Dimulai dari mana? Perbuatan kita itu dari keluarga. Ya, jadi bukan dari mana-mana, tapi justru dimulai dari keluarga. Oleh karena itu tadi di ayat 18 sampai 21 yang kita baca, tadi kan ada istri, ada suami, ada anak-anak, ada bapak, ya, ada orang tua. Jadi Rasul Paulus memulai perbuatan di dalam Tuhan Yesus itu ya dari keluarga. Nah, tadi kan saya minta baca satu-satu nggih. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih kepada Bu Devi dulu ya, berarti ayat 18 ya. Tadi kan dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, kira-kira Bu Devi, kalau membaca ayat ini, bila dipraktekkan dalam hidup sehari-hari di tengah keluarga, bagaimanakah seharusnya seorang istri kepada suami? Nah, kalau berdasarkan ayat ini, Bu Devi, boleh dengan contoh-contoh.
menurut pengalaman aja ya. Ya. Kebetulan saya dari keluarga Jawa dan biasanya orang tua kita zaman dulu kan mengajarkan bahwa istri itu harus taat sama suami gitu kan, dan ini ternyata juga tidak berlawanan dengan firman Tuhan juga yang mengatakan bahwa tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Dan memang seharusnya istri itu harus nurut sama suami kan, secara suami itu sebagai kepala keluarga, sebagai imam ya begitu ya, harus nurut apa kata suami. Jadi misalkan segala sesuatu yang kita mau lakukan harus sepengetahuan suami, harus seizin suami. Dan kayak pengalaman saya sendiri juga, saya dulu waktu masih muda itu rajin pelayanan, tapi setelah kenal sama Pak Lato itu udah mulai, ya bukannya melarang gitu kan, cuman waktu itu setelah menikah terus udah punya Angel itu, ya Pak Lato ngasih tahu bahwa kamu harus ada waktu antara keluarga dan pelayanan. Jadi jangan belah-belah. Dulu waktu masih muda bebas, kamu bisa kemana aja, tapi ketika kamu sudah berkeluarga ya harus ada waktumu juga untuk minimal pertama yang dilayani keluarga dulu, baru selebihnya waktumu boleh melayani di gereja. Ya memang secara saya yang dulu masih muda tuh senang kemana-kemana itu kan, ngaji apa pelayanan ya memang langsung kayak udah lari tuh kayak di tren gitu kan. Tapi ya itu kembali lagi firman Tuhan ini kan juga, kalau misalkan menikah itu kan selalu nih ayat juga yang dikasih tahu kan, yaitu istri-istri tunduklah pada suamimu gitu kan. Ya itu yang pengalaman dari kita. Pernah enggak Bu Devi misalnya Pak Larto itu misalnya ya menganjurkan atau melarang sesuatu, tapi sebetulnya tidak sesuai nih dengan keinginan Bu Devi gitu. Iya. Kira-kira kalau hal itu terjadi, mengatasinya gimana? Beda Bu Devi? pendapat. Misalnya. Beda pendapat. Kalau saya, kalau akhirnya kembali, kalau memang itu untuk kebaikan bersama dan itu untuk memuliakan Tuhan, kalau saya sih prinsipnya itu, kalau tidak menyakiti ya kalau saya sih ya udah saya ngalah nggak apa-apa gitu kan. Andai kata memang itu pilihannya Pak Lato mungkin salah, saya dilarang seperti itu, pasti suatu hari Pak Lato nanti dikasih hikmat sama Tuhan bahwa oh ternyata putusan aku kemarin itu salah gitu kan. Ya saya nggak apa-apa, ngalah nggak apa-apa. Jadi mungkin saat ini nggak diizinkan saya untuk melakukan itu, tapi suatu saat kalau memang itu harus saya lakukan, Tuhan pasti kasih waktu saya untuk melakukan itu. Oke. Jadi tetap melihat ini ya, kalau beda pendapat gitu ya, apakah itu memang baik atau tidak gitu ya. Oke, terima kasih Bu Devi ya. Sekarang untuk Pak Larto ya, Pak Larto. Ayat 19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah, ini kalau berdasarkan teks ini Pak Larto, bagaimanakah seharusnya gitu ya praktek hidup ya ini suami-suami di keluarga berdasarkan firman Tuhan, mungkin juga diberi contoh-contoh dalam praktek hidup sehari-hari gitu Pak Larto. Ya, saya bersyukurnya selama saya nikah dengan istri saya selama ini tidak pernah kasar sama istri saya. Dalam arti saya tidak pernah marah-marah sama istri saya. Sampai mukul pun tidak pernah. Gitu. Ya, sampai hari ini pun saya sama istri saya nggak pernah memberikan perlakuan kasar terhadap istri saya. Dan saya selalu ya kayak tadi berbeda pendapat itu tadi, ya paling-paling kita discuss dulu. Apa sih maksudmu? Ya kan? Kalau memang itu baik buat kamu ya lakukan. Kalau memang itu enggak baik ya enggak usah lah. Kita tujuan utama saat ini kita berkeluarga itu ya kalau bisa ya terus berjalan dengan baik. Jangan sampai kita cuma masalah sepele akhirnya ribut. Jangan sampai. Ya itu harapan saya begitu Bu. Jadi saya selama ini juga tetap berlaku baik sama istri saya, dan saya juga selalu mengasihi dia. Saya mengasihi dia ya saya bantu semuanya ya. Kadang-kadang kita cuci piring ya, kadang-kadang kita ya
bantu sebelum anak masih kecil ya bantu ngepel itu tanggung jawab saya, karena tujuan satu keluarga itu ya itu saling menolong, saling mendukung satu sama lain. Saya nggak malu-malu kalau cuci piring, nggak perlu malu, karena itu kehidupan keluarga saya harus begitu. Begitu Bu. Ya, jadi memang sebagai bukti ya mengasihi, dan saya setuju tadi Pak Larto ya, sikap ini tadi ya dikatakan jangan sampai berlaku kasar tadi ya, itu yang menjadi prinsip ya, tadi Pak Larto sudah menjelaskan. Terima kasih Pak Larto. Kita beralih ke anak-anak ya. Sekarang anak-anak, nanti Angel menjawab sendiri, Timothy sendiri ya. Tadi dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, gimana Angel, Timothy sebagai anak-anak ya, kan firman Tuhan diminta untuk taat nih. Nah, bagaimana menurut kalian? Ya kita harus menghormati orang tua karena mereka kan sudah berpengalaman lebih dahulu kan. Kalau misalkan ngasih tahu kita, mungkin itu untuk kebaikan kita juga gitu loh. Kalau misalkan kalau kita nggak dengerin gitu, mungkin kita kenapa-kenapa gitu kan, ya gitu. Oke. Timothy? Ya, kita juga harus taat sama orang tua, karena orang tua yang sudah mendidik kita dari kecil hingga sekarang sudah besar ya. Pernah enggak kalian merasa kadang waduh bapak atau ibu kok ini ya terlalu mengatur begitu ya, terus sedikit-sedikit ini pernah enggak? Kalau pernah ya, kalau pas menghadapi kayak gitu itu sikap kalian bagaimana? Ya kadang diskusi dulu gitu kan, kayak mau dari hati ke hati nyampein kita tuh maunya gimana gitu. Dan kamu bisa ya, Iya, dari meyakinkan. diskusi meyakinkan bapak dan ibu Iya, ya. iya. Oke. Timothy, kalau pas itu terjadi gitu ya rasanya, terus apa yang kamu lakukan ini? Biasanya kekeh gitu. Yang kekeh siapa? Kamunya atau bapak ibunya? Hah? Dua-duanya. Oh, dua-duanya kekeh. Terus kalau sudah kekeh gitu, nggak ada titik temu, siapa yang sering ngalah? Bapak ibu. Oh gitu ya, jadi tidak anak ya, tapi bapak ibu ya. Loh itu tadi ya, taatilah. Bapaknya ibu yang gitu ya. Oke, sejauh ini menurut kalian sudah melakukan tadi ya sesuai dengan firman Tuhan belum? Untuk mendengarkan, mentaati nasihat bapak ibu. Kadang suka ngeyel ya. Oh, masih suka ngeyel ya. Timothy? Ya sama. Oh suka. gitu ya. Lebih banyak Timothy. Oke, terima kasih. Jadi itu ya tapi ternyata enggak mudah ya untuk terus mentaati ya. Karena kadang ada hal tadi ya yang beda ya, apalagi kan anak-anak zaman now kan kalian ya. Jadi mungkin angkatannya beda ya. Oke, sekarang ayat 21 ya. Ini untuk Bapak Ibu ya, kembali ya. Sekarang perannya jadi Bapak Ibu ya. Hai Bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hati. Tawar hati itu berarti kayak gampang gitu ya Pak Bu, kayak rasanya itu enggak ada harapan gitu ya, atau boleh dijelaskan gimana? Saya dulu atau Bu Dewi nih? Oh iya, mari silakan. Ya, selama ini ketika saya jadi bapak, ya untuk anak-anak ya saya harus bisa menempatkan diri sebagai orang tua. Orang tua yang tidak harus ditakuti, tetapi orang tua yang mereka itu harus mau ikutin nasihat orang tua. Ya kadang kita juga nggak mau, kadang-kadang sampai mereka sakit hati itu juga kita nggak mau. Tapi kadang-kadang ngeyelnya itu ya saya kadang-kadang saya panggil, kenapa sih, ada masalah apa yang sekiranya perlu kita bicarakan. Nggak usah ngeyel dulu, mau denger bapakku ngomong dulu gitu.
Ya setelah itu dia mengerti dan memahami, ya baru dijalankan sama mereka gitu. Ya kadang-kadang memang namanya anak-anak zaman now sama zaman sekarang gitu. Zaman dulu itu berbeda. Kalau dulu orang tua ada diem aja gini, kita udah takut sama orang tua. Tapi kadang-kadang kita pun diem, dipikir bapaknya menang aja rapopo wis gitu aja. Makanya ya ada apa sebenarnya kita panggil gitu. Tuh. Jadi ada ruang diskusi ya Iya, untuk saya anak-anak selalu membuka sama anak-anak. Ada apa masalah apa kiranya perlu dibicarakan sama ibu, sama saya bicarakan. Tapi biasanya Angel itu sama mamahnya lebih dekat, ya kan? Karena cewek sama cewek mungkin. Ya, kalau dia justru kadang-kadang sama saya, justru bisa sama ibunya. Kalau Angel itu memang selalu sama ibunya, jarang sama saya. Tapi kalau dia kan bisa dua-duanya, antara ibu dan saya. Gitu. Iya. Bu Dewi. Ya kalau saya pengalaman dulu waktu masih anak-anak masih kecil ya Bu ya apa yang ngurus anak ya rata-rata semua ibu-ibu pasti pernah ngalami lah. Kita tuntutan banyak kerjaan belum selesai, anak rewel itu memang kadang-kala terucap, itu pastilah ada tuh. Mungkin yang saking keselnya kadang terucap kata-kata yang salah atau apa tuh. Ya habis itu memang langsung kita sadar gitu, iya ampun aku udah ngomong sembrono gitu kan sampai sana. Tapi biasanya habis itu langsung ada senggang ya, ketika saya marah ya udah saya tetap bisa jaga, wah harus kayak jaga wibawa gitu kan gitu kan. Tapi nanti selang sejam atau 2 jam baru saya deketi anak, saya peluk kan, saya minta maaf kalau memang saya salah tadi, saya ngomong kayak gitu tuh maksudnya begini, tapi ya mohon maaf mungkin penyampaiannya, penggunaan kata-katanya salah. Itu dulu waktu masih anak-anak masih kecil itu kan, tapi sekarang udah besar udah nggak bisa lagi bahaya malah gitu. Jadi memang setiap ucapan itu harus dipikir betul-betul gitu kan, karena ya ini takutnya anak meniru kan, orang tua suka ngomong kayak gitu nanti ditiru gitu kan. Ya saya nggak mau kayak itu. Dulu waktu memang masih kecil, Angel masih SD, Dinka masih balita itu, ya itulah saya juga masih jiwa muda kan, masih kesel apa gitu ya. Adalah kalanya sempat ini anak tuh sakit hati sama orang tua itu, tapi ya penanganannya setelah ada saya udah emosi agak turun, dia juga turun, baru kita rekonsiliasi gitu. Jadi Ya. tapi selalu ada rekonsiliasi Iya, yang dilakukan iya. ya. Ini biasanya itu kalau ngeyel-ngeyel gitu Pak. Angel sama Timothy ini yang paling kerap ngeyelnya yang mana ini Pak? Terus Pak Angel. Oh gitu ya. Oke. Karena saya udah kasih contoh. Oh. Ayo mulai rajin baca firman Tuhan. Ini Denka ini sudah sejak kecil dia udah mulai rajin baca firman Tuhan Bu. Karena melihat saya bangun pagi, waktu di Batam, setiap pagi saya baca firman Tuhan. Dia nanya sama saya, ayah, kok tiap pagi ngapain baca itu ya? Gitu. Saya bilang, kalau kamu lebih pintar gampang kok. Minta hikmat Tuhan, kamu mulai baca dari Amsal, saya bilang gitu. Semenjak itu dia lakukan Bu. Waktu itu saya masih kecil 4 SD. Ya, kalau Angel ini memang agak susah. Ini kalau baca firman Tuhan baru saya ingetin dulu. Angel, baca firman Tuhan belum? Wah, selalu diingetin dulu. Kalau yang kecil ini memang sudah terbiasa. Sudah terbiasa sejak Gitu. kecil. Iya. Gitu ya Angel ya. Kalau dulu Angel kita marahin masih ngelawan gitu kan, enggak, dia kan misalkan kadang anak kan, kamu salah, minta ampun enggak, sekarang salah, minta ampun enggak, gitu kan. Sampai ya itu waktu kecil kan suka nyubit atau apa, udah dicubit ya, ayo minta maaf gitu, enggak, tetap enggak mau. Tapi kalau Timothy balik tangan mau gini, enggak, kalau Timothy orang tua udah mendelek gitu ya, enggak. Jadi beda ya. Iya. Nah, Timothy sama Angel kira-kira kalau kalian punya beda pendapat gitu ya, yang cepat bisa memahamimu itu bapak atau ibu ya? Kalau pas beda gitu. Ibu. Oh ya.
Jadi ibu lebih bisa langsung ya. Bapak perlu ini ya, usaha lebih keras lagi ya. Meyakinkan Bapak. Oke, Angel sama Timothy, selama ini pernah enggak kamu apa namanya ya punya kecewa gitu ya, pernah jengkel gitu, marah gitu sama bapak atau ibu? Kalau jengkel ya pernah ya kan, karena apa, nggak mungkin nggak jengkel karena ketemu setiap hari gitu kan. Terus tapi kan kita sering kalau misalkan habis dimarahin atau diapain kan pasti langsung disayang gitu kan, jadinya kita jengkelnya lagi berkurang gitu. Yang sering membuatmu jengkel itu kadang sikap seperti apa dari bapak ibu? Iya. Iya ya. Anjir dulu. Apa Anjir? eh Ya kadang itu ngeyel juga gitu kan, apa kalau misalkan kita mintanya ini gitu kan, terus dia beda pendapat gitu kan, jadinya kita agak gimana gitu loh sama orang tua. Timothy, Ya, yang sering membuatmu kadang itu kecewa atau jengkel gitu sama orang tua. kayak misalnya aku ngomong ini nggak kayak gini caranya, tapi ibu tetap kekeh ini benar kayak gitu. Oh, jadi perbedaan itu ya, kamu udah nunjukin tapi ibu tetap enggak setuju Iya. dengan cara. Iya. Tapi setiap kamu apa jengkel gitu, setelah itu pasti ada selesai. Ya. Maksudnya kalian merasa terus apa namanya jengkelnya bisa terobati gitu, bisa selesai. Lalu kemudian Kalau nggak parah jengkel. banget mungkin sampai kayak sehari gitu diem. Jadi yang kamu lakukan kalau pas jengkel diem. Iya. Timothy, Biasanya nggak diem sih, biasanya langsung kumpul lagi. Biasanya kakak kan biasanya kalau marah gitu langsung diem di kamar, tutup pintu, udah nggak Kalau keluar. kamu? Kalau saya Nek pas langsung marah? marah biasa main keluar sama temen, terus pulang udah selesai. Selesai. Jadi marahmu sudah selesai ya, hilang setelah main ya. Jadi nanti kalau Timothy main lagi dia marah, pulang sudah tidak marah lagi ya. Oke, jadi biasanya ada mesbah keluarga nggak Pak di apa keluarga ini? Selama ini belum ada Bu kita Bu. Ya. Jadi kita masing-masing ke kamar masing-masing, baca kita masih masing-masing. Oh, belum gitu. belum ada misalnya keluarga Bu. Iya. Oke, nah ini kayak ini ya, ini mesbah keluarga Iya. pertama ya. Oke, kalau boleh sekarang ya mendengar dari Pak Larto dulu. Kira-kira dari ayat ini Pak Larto apa yang ingin disampaikan kepada anak-anak nih Pak? Ya, yang perlu saya sampaikan bagi mereka ya tetaplah terus beriman dalam Tuhan dan tetap setia di dalam pelayanan. Ya itu aja pesan dari ayat untuk kalian. Bu Devi? Kalau saya kayak di ayat 17 berapa kali selalu saya tekankan pada anak-anak, apapun juga yang kamu lakukan itu lakukanlah untuk Tuhan. Jadi sekalipun kamu nanti mungkin diacuhkan atau nggak dianggap sama orang, ya udah lakukan yang terbaik. Jadi seolah-olah itu kamu lakukan untuk Tuhan gitu aja. Dimanapun, bukan hanya untuk di dunia pelayanan di gereja, tapi di sekolah, di tempat pekerjaan sekalipun nanti misalkan rekan kerja, dasarnya itu apapun yang kamu lakukan untuk Tuhan. Oke. Angel, apa yang mau disampaikan kepada Bapak dan Ibu? Ini kan mau belajar firman Tuhan ada apa? Kan orang tua juga nih. Apa ayo? Belum kepikiran. Oke, Timothy dulu kayaknya sudah punya ide nih. Apa Timothy? pesannya apa ya? Jangan marah-marah. Formal. Jangan suka apa ngeyel lah gitu. Gitu ya.
Jangan suka ngeyel atau itu ya. Kalau kamu punya pendapat gitu ya. Oh. Terus sudah, ini mumpung PA lo ya. Oke. Tapi kalau kamu ngeyel sama Bapak Ibu boleh? Boleh. Boleh Bapak Ibu nggak boleh kan? Yo podo-podo ya, sama-sama ya. Oke. Angel sudah punya ide? Apa ya, kurangi marah-marahnya aja. Kadang kan kalau misalnya capek gitu suka kayak marah-marah sendiri gitu loh. Oh, gitu. Iya. Terus biasanya kalau lihat Bapak Ibu lagi marah-marah capek, apa yang kamu lakukan? Ya Oh, diam aja. Iya, Ibu ini Bapak setiap hari kan jualan Cuman ya. batin aja. Cuma dibatin aja. Kadang kayak keceplosan apa sih marah-marah gitu. Oh, gitu. Oke ya. Kan asik kan kalau gini ya. Tapi habis ini jangan loh ya. Rekonsiliasi ya. Ya, terima kasih Pak Larto, Bu Devi, dan Angel Timothy ya. Ya. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi lembaran baru memulai mesbah keluarga. Mungkin kan bisa seminggu sekali ya, sebulan sekali. Kalau diskusi firman Tuhan itu kan ternyata asik ya, kita bisa saling introspeksi ya, saling memberi masukan ya satu dengan yang lain berdasarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa ya Pak Larto dan Bu Devi. Sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan terlebih dahulu ya Bu Devi ya. Jadi nanti kita berdoa gitu ya. Nanti dimulai dari Timothy ya. Timothy nanti berdoa untuk orang tua ya. Ya. Oke, lalu Angel nanti berdoa untuk teman-teman yang remaja pemuda di keluarga mereka masing-masing ya, supaya sama orang tuanya tetap rukun ya. Lalu nanti saya akan tutup dalam doa gitu ya. Keselamatan
bagi keselamatan keluargaku. Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk orang tua kami supaya diberikan kesehatan dalam melakukan keseharian. Tuhan juga berkati kedua orang tua kami supaya diberkati dalam segala halnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya Tuhan, kami juga yang berdoa untuk teman-teman kami yang remaja dan pemuda, kiranya Engkau boleh berkati dalam keluarganya Tuhan, kiranya mereka boleh membangun mesbah keluarga di tengah-tengah keluarganya, dan juga boleh bertumbuh secara rohani dan boleh takut akan Tuhan dan boleh menerapkan karakter Kristus dalam kehidupannya hari lepas hari ya Tuhan. Kami juga yang berdoa kiranya apapun yang mereka kerjakan dan lakukan, kiranya Engkau boleh memberkati dan juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan firman kami telah berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk persekutuan yang indah pada sore hari ini, dan kami berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat GKMI Salatiga di tengah setiap jerih juang yang harus mereka hadapi. Kiranya mereka boleh menjadi keluarga-keluarga yang terus saling mendukung satu dengan yang lain. Orang tua memberikan teladan yang baik kepada anak-anak, mengarahkan, membimbing dengan penuh cinta kasih, dan juga memelihara kehidupan anak-anak dengan penuh tanggung jawab. Demikian juga untuk relasi suami istri, kiranya mereka boleh saling mengasihi, menjaga, untuk saling menghargai dan menghormati sebagaimana yang Tuhan firmankan, sehingga di tengah pergumulan yang ada mereka tetap memperjuangkan komitmen, ikatan, kesatuan di tengah keluarga. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang ada di tengah keluarga. Tuhan juga berkati mereka agar mereka boleh terus bertumbuh menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Dan kami menyerahkan seluruh pergumulan-pergumulan jemaat-jemaat yang ada, dan biarlah tangan Tuhan sendiri yang akan menopang dan memelihara. Berkati keluarga-keluarga agar mereka boleh membangun mesbah keluarga bersama-sama sebagai ruang di mana mereka boleh berdiskusi firman Tuhan, memuliakan nama Tuhan, sehingga keluarga mereka boleh semakin diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih juga untuk bulan keluarga yang boleh kami lalui bersama, dan kami terus menyerahkan untuk ibadah tanggal 31 penutupan bulan keluarga dan juga persekutuan pasutri. Kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati. Terima kasih juga untuk keluarga Pak Larto yang sudah menerima kami untuk melakukan mesbah keluarga hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap usaha pekerjaan yang dilakukan, anak-anak Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara.